Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi ya, kalian apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kakak sangat senang dan bersyukur kalau kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan sangat baik ya sama kita, mengasihi dan sayang sama kita semua. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang suka memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah, banyak ya. Karena kita dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan sangat senang lihat kita selalu memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian kita semua. Nah, adik-adik semua siap-siap ya. Kita akan memuji Tuhan. Mazmur pasal 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita sudah bersama-sama bernyanyi, hatiku penuh dengan nyanyian. Artinya, kita selalu bersukacita saat menyanyi dan memuji Tuhan, karena kita selalu ingin untuk menyembah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Seperti pelajaran sekolah minggu pagi ini yang berjudul Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Artinya apa ya, Kak? Artinya kita hanya boleh memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita tidak mencari kemuliaan bagi diri kita. Bukan kita yang disembah dan dimuliakan saat kita berbuat baik kepada orang lain. Bukan kita yang disembah, dipuji, dan dimuliakan saat kita melakukan pelayanan di sekitar kita ataupun di gereja. Jadi, kalau semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu bukan karena kita yang mampu, tetapi karena Tuhan yang memberi kemampuan dan kesempatan buat kita untuk bisa membagikan kebaikan bagi
orang lain. Jadi, ada dua orang bapak, namanya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, yang senang melayani Tuhan. Paulus dan Barnabas ini mengajar di rumah ibadat, dan akhirnya banyak orang Yahudi dan orang Yunani yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Paulus diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang ini tidak bisa berjalan dari lahir. Saat Paulus menyembuhkan orang lumpuh ini, ternyata banyak orang yang melihat, dan orang-orang mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang turun dari langit menjadi manusia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Ya, mereka menyembah Paulus dan Barnabas. Menurut adik-adik, kira-kira Paulus dan Barnabas suka untuk disembah nggak? Nggak suka ya? Apakah Paulus dan Barnabas suka dipuji karena bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Tentu tidak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita ikut sekolah minggu dengan baik. Mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, sertai kami pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, semoga kami dapat ikut sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Paulus bersama Barnabas melakukan perjalanan dari Antiokhia menuju Yerusalem. Suatu hari sampailah mereka di Ikonium. Mereka masuk serta mengajar di rumah ibadat sehingga banyak orang Yahudi dan Yunani yang menjadi percaya. Meskipun ada orang-orang Yahudi yang tidak senang, namun mereka tetap mengajar dengan berani karena Paulus dan Barnabas percaya akan kuasa Tuhan. Ketika semakin banyak orang yang menjadi tidak senang dengan mereka, akhirnya Paulus dan Barnabas pergi ke Listra dan Derbe untuk memberitakan Injil di sana. Ya, Paulus dan Barnabas sangat senang melayani Tuhan. Mereka tidak takut. Mereka tetap rajin dan semangat untuk melayani Tuhan. Saat mereka berjalan di kota Listra, mereka melihat orang sakit di pinggir jalan. Orang ini lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas merasa kasihan ketika melihat orang lumpuh itu. Lalu mereka bertanya kepada orang lumpuh itu, "Apakah kamu mau didoakan dalam nama Tuhan Yesus supaya sembuh?" Lalu orang lumpuh itu menjawab, "Mau, saya mau didoakan dalam nama Tuhan Yesus." Kemudian Paulus dan Barnabas mendoakan orang lumpuh itu. Setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus, maka orang lumpuh itu menjadi sembuh. Dia bisa jalan. Wah, sangat senang sekali pasti ya, karena dia selama ini belum pernah merasakan untuk berjalan dengan kakinya. Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga ia dapat berjalan. Di situ ada banyak orang yang melihat. Semuanya menjadi senang juga.
Lalu orang-orang tersebut berkata kepada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, "Wah, sangat hebat sekali Bapak. Itu bagus sekali, keren banget, hebat sekali bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Ayo, kita sembah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas." Ketika Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mendengar bahwa mereka akan disembah orang-orang itu, mereka protes. Jangan menyembah kami, karena kami ini orang biasa seperti teman-teman semua di sini. Kita di sini semua harus menyembah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Ya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit lainnya. Tuhan Yesus harusnya yang dimuliakan dan yang disembah. Jadi, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tidak mau menjadi pengganti Tuhan, tidak mau disembah dan dipuji-puji. Mereka sedih karena sebenarnya yang harus disembah itu adalah Tuhan, bukan manusia atau orang-orang seperti kita ini, walaupun dia telah memberitakan Injil. Nah, anak-anak, dari pelajaran pagi hari ini kita diajar bahwa hanya Tuhan saja yang layak untuk dipuji dan disembah oleh manusia, oleh kita semua. Mari kita berjanji untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus. Kita berjanji ya, saya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Saya mau memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang suka disembah dan dipuji. Jadi, siapa yang harusnya selalu disembah dan dipuji? Ya, betul sekali. Hanya Tuhan Yesus yang boleh disembah dan dipuji. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi ingat-ingat selalu ya, kalau adik-adik pintar, adik-adik bisa melakukan perbuatan baik bagi orang lain, dan adik-adik diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja. Nah, kakak mau ingatkan lagi ya, jangan pernah menjadi bangga, sombong, dan ingin selalu dihargai, dipuji, dan dihormati ya. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kita banyak berkat dan kepandaian serta talenta dan bakat. Jadi kita pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti ayat hafalan pagi ini, kita mengingatnya ya bersama-sama dari Mazmur 117 ayat 1a. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Nah, kita ulangi sekali lagi ya, biar mantap. Dari Mazmur 117 ayat 1a. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Nah, kita udah mantap nih hafalin ayat hafalan hari ini. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam sekolah minggu hari ini. Berkati juga untuk murid-murid sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu dalam setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.